Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa dhafirna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengumpulkan kita untuk menyebut nama Allah, yang telah mengumpulkan kita untuk menyebut nama kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik untuk membaca Ratibul Haddad, ratib daripada Al-Imam Ghud bin Irsyad Bagus Sibat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di sini kita kupas sedikit masalah Ratibul Haddad. Katanya dahulu diceritakan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Karim Asy-Syajjar. Beliau ini adalah salah satu murid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahib al-Ratib. Kata beliau bahwasanya dahulu banyak sekali kisah-kisah daripada ulama-ulama yang mengarang wirid-wirid atau ratib-ratib. Disebutkan di sini beberapa ulama seperti Syekh Abdullah Ba'alawi, Syekh Abdul Rahman As-Saggaf, Muqaddam Sani, Abni Syekh Abu Umar Al-Muhdar, Abni Syekh Abdullah bin Abdul Al-Idrus, Syekh Abdul Sahib Al-Adab, Ghairihi min al-Mutaakhirin. Disebutin ulama-ulama yang mengarang daripada ratib-ratib dan wirid-wirid yang dibaca oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau di akhirnya wa akhiru ratibul Syekh Sayyidina Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan terakhir yang dikarang oleh Syekhina Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian ketika Al-Imam Al-Haddad mengarang ratib tersebut, fawadaban nas 'alaiha, maka manusia seluruhnya yang ada di kota Tarim, yang ada di Hadramaut seluruhnya merasa tercukupi dengan ratib Al-Haddad. Mereka tinggalkan ratib-ratib yang telah dikarang oleh ulama-ulama yang dahulu, tapi mereka pindah dan membaca Ratibul Haddad. Mereka melazimi dan menekuni Ratibul Haddad, sehingga Ratibul Haddad tersebar bukan hanya di Hadramaut, katanya di sini juga di Sewun tempat Ahmad Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga di Shibam, dan juga di Mu'adarah, wa Tadris, wal Ghurfah, wa Ju'ainah, dan seluruh daripada kota-kota yang di Tarim, kota-kota yang di Hadramaut, kota-kota yang di Yaman, seluruhnya mereka tercukupi dengan Ratibul Haddad. Mereka membaca Ratibul Haddad kapan? Ba'dal Isya lil Ijtima'. Mereka membaca Ratibul Haddad setelah Isya seperti kita ini, dan mereka membuat perkumpulan. Alhamdulillah, kita berarti mengamalkan daripada amalan ashabun saleh, amalan-amalan para pendahulu kita, para pendahulu yang sudah sampai kepada Allah, yang sudah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sudah menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Taraktu fikum amran la tadillu ba'dahuma abada. Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku meninggalkan setelahku ini ada dua perkara, kata Nabi. Ada dua perkara yang aku tinggalkan setelahku, yang kalian tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Bahwasanya kalian selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak bakalan sesat. Ini di zaman banyak fitnah, banyak kesesatan. Kalau kita pegang dua perkara ini setelah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad, dapat jaminan kalian tidak bakalan sesat. Apa keduanya tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Qur'an Al-Karim, ayat suci Al-Qur'an Al-Karim. Kita baca tuh ayat suci Al-Qur'an Al-Karim, kita pelajari, kita gali isinya, kita gali ilmunya. Sungguh seluruh ilmu agama dan ilmu dunia, khususnya ilmu agama, daripada ilmu
ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu nahwu, ilmu sharaf, seluruh ilmu agama, ilmu hadis, seluruhnya pasti digali dari Al-Qur'anul Karim. Bahkan ilmu dunia yang sekarang ditemukan oleh para dokter kesehatan atau dokter, profesor, mereka menggali ilmu dunia padahal sudah digali duluan oleh Nabi Muhammad SAW sejak zaman dahulu dari Al-Qur'anul Karim. Sekarang baru ketahuan semuanya, baru terbukti semua seluruh apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kitabullah, kalau kita pegang terus kita nggak bakalan sesat. Yang kedua apa? Wa itrati ahli baiti katanya Nabi. Dan keturunanku kata Rasulullah SAW. Mereka yang berada di jalanku, mereka adalah keturunanku. Kita lihat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mempunyai kitab yang setiap haul di Solo dibacakan tuh setiap haul sore. Karena belum pernah hadir, ini akhir pernah hadir. Kalau misalnya haul sore bacanya apa? Rohanya baca kitab. Nah pokoknya baca kitab, lupa nama kitabnya. Itu dia dibacanya pada waktu sore. Akhir udah pernah hadir. Anak dapat cerita dari guru-guru anak. Katanya itu di sore hari dibacakan kitab Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam acara Roha. Di situ dibacakan bahwasanya di situ diberikan definisi para habaib, definisi para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar kita harus pegang. Siapa mereka? Ba'alawi alladzina lam yasluk tariqata abaihim fa huwa alawi. Katanya. Mereka para Ba'alawi yang kalau kita pegang kita nggak bakalan sesat. Siapa? Alladzina lam yasluk tariqata abaihim, yang mana mereka tidak keluar dari jalur nenek moyang mereka. Yang mana mereka terus dalam rel nenek moyang mereka. Yang mana mereka terus mengamalkan, merutini, melazimkan amalan-amalan nenek moyang mereka. Mereka adalah Ba'alawi yang asli, yang dalam hadis Nabi kita mesti pegang teguh. Kitabullah wa itrati ahli baiti kata Nabi. Kitab suci Al-Qur'an dan keturunanku yang tidak keluar dari rel para pendahulunya. Mereka yang kalau kita pegang maka dapat jaminan dari Nabi besar Muhammad SAW nggak bakalan sesat di dunia. Berarti kalau di dunia nggak sesat, di akhirat insya Allah selamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah mengamalkan amalan as-salafun as-salihun. Al-Imamul Haddad, apalagi Imamul Haddad. Imamul Haddad ini katanya apa? Tawalla maqam al-qutbiyah sittina sana. Beliau mendapatkan pangkat wali kutub 60 tahun. Ini masuk sejarah, artinya yang belum ada pemegang yang terlama dalam masalah wali kutub lebih lama daripada Imam Haddad. Jadi beliau paling lama megang wali kutub. Abu Yazid Muhammad Al-Maliki belum ada semenit aja udah keluar darah dari seluruh lubang anggota tubuhnya. Ketika diberikan oleh Al-Habib Abdul Qadir Jeddah ridanya, diberikan ridanya untuk memegang wali kutub sebentar, beliau langsung kuat seluruh darah keluar dari lubang-lubang anggota tubuh. Baru sebentar dengan Imamul Haddad yang baru kita baca aratibnya, beliau memegang tawalla memegang al-qutbiyah, beliau memegang pangkat wali kutub 60 tahun yang paling lama masuk sejarah. Siapa yang kedua 40 tahun? Al-Habib Abu Bakar ibn Muhammad As-Segaf yang dikuburkan di kota Gresik. Jadi Indonesia megang nomor kedua maqam al-qutbiyah. Apa yang kurang Indonesia juga? Megang nomor kedua maqam qutbiyah yang megang paling lama Indonesia. Yang pertama ada di kota Tarim Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mensifati salafnya, beliau kasih tahu kita gimana mesti kita itu mandang salafun saleh, gimana cara pandang kita kepada salafun saleh, seperti yang disifati oleh Imam Al-Haddad. Cara pandang Imam Al-Haddad kepada salafun saleh gimana? Katanya Imam Al-Haddad fi diwanihi, kata beliau, mahabbatuhum dini wa faradi wa sunnati wa arwatil wuthqa wa afdul ma'indi. Kata Imam Al-Haddad, cinta kepada salafun saleh. Nah, cinta dulu baru ke depannya mudah. Katanya cinta kepada salafun saleh, kata Imam Al-Haddad, adalah dini, agamaku, wa fardi, dan kewajibanku,
wa sunnati dan kesunahanku, wa fardi wa sunnati wa arbatil wuthqa dan suatu tali yang mesti aku pegang teguh, wa arbatil wuthqa wa afdal ma indi dan yang paling afdal di sisiku adalah kecintaanku kepada ashabun saleh. Yang mengatakan siapa? Imamul Haddad. Beliau mengatakan kecintaan kepada ashabun saleh adalah suatu kewajiban. Padahal beliau kalau dibandingkan ashabun saleh yang sebelum beliau adalah nomor satunya. Tapi beliau mencintai ashabun saleh. Padahal kalau dibanding-bandingnya Faqih Muqaddam macam itu, beliau kalau bisa dibilang nomor satunya. Tapi beliau adaban bihim karena beliau datangnya akhir-akhir di zaman beliau tahun 500-an Hijriah, beliau mencintai mereka. Kemudian setelah beberapa ulama mimpi, ada yang menggali mimpi tersebut, ada yang bermusyawarah. Katanya Imamul Haddad sebenarnya lahirnya itu di zaman Nabi. Sebenarnya sifat-sifat yang ada di Imamul Haddad yang baru kita baca artinya, beliau ini sebenarnya layaknya hadir di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu sendiri kita bahwasanya satu sahabat Nabi yang jarang ketemu Nabi, apa fadilahnya, apa namanya? Magomnya gimana? 70 kali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani belum nyampe magom satu sahabat Nabi itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya murid aja udah terbang-terbang di langit. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya murid udah pada salat di langit. Katanya 70 kali magom Syekh Abdul Qadir Al-Jilani belum menyamai magom satu sahabat yang jarang ketemu Nabi. Karena afdaliyatul musyahadah. Karena dia sudah memandang mukanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imamul Haddad sebenarnya layak di zaman Habibana Muhammad. Kemudian dibaca lagi, digali lagi, kenapa lahirnya setelah zaman Nabi Muhammad di kurun kelima? Kenapa? Karena katanya rahmatan bihim. Karena Imamul Haddad dilahirkan di zaman tersebut sebagai rahmat buat zaman tersebut. Karena zaman tersebut zaman Imamul Haddad, kita bayangin. Zaman Imamul Haddad beliau mensifati zamannya apa? Walam yabqa khairun fi zamani wa ahlihi. Kata Imamul Haddad. Di zaman anaknya sekarang enggak ada baik-baiknya. Zaman Imam Haddad. Walam yabqa khairun, enggak ada baik-baiknya di zaman sekarang. Fi zamani, dalam zamannya wa ahlihi dan penduduk zaman ini enggak ada baik-baiknya. Zaman siapa? Imamul Haddad. Di kurun kelima, sekarang kita kurun berapa? 21 sampai 22 kurun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul qurun karni, sebaik-baik zamanku, semua ladina yalunahum, sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian setelahnya dan setelahnya makin sana makin hancur. Di zaman Imam Haddad sudah seperti itu. Maka layaknya pada zaman sekarang kita ini yang memang kita sudah ditakdirkan lahir di zaman sekarang, akhir zaman, adalah sebaik-baiknya adalah menjadikan asrafun saleh sesuatu yang dipandang oleh Imamul Haddad seperti tadi. Jadikan mereka imam kita. Jadikan mereka asrafun saleh sesuatu kecintaan kepada mereka kewajiban kita. Kecintaan kepada mereka kesunahan. Kecintaan kepada mereka tali yang kuat untuk kita pegang. Kecintaan mereka adalah sesuatu yang afdal yang kita pegang yang ada di sisi kita. Kecintaan kepada asrafun saleh. Alhamdulillah. Kemudian katanya kita di sini, dan juga setelah ratib kita membaca daripada Maulid Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu katanya dahulu dikisahkan ada satu perempuan, anak perempuan punya ibu. Anak perempuan ini dia ini meninggal masih kecil, tapi udah balik. Kemudian sang ibu ini mau tahu keadaan anaknya di akhirat. Dia datang ke Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri termasuk tabi'in yang sangat terpopuler zaman dahulu. Datang dia. Katanya, ya Syekh Hasan, anak mau tahu keadaan anak-anak di alam kubur sekarang. Gimana caranya? Kata Syekh Hasan Basri, diajarin sholawat. Ini yang dibaca nih salawat. Dalam kitabnya ada sebutin salawatnya kayak gimana. Pokoknya yang dibaca nih salawat kata Syekh Hasan Basri. Dibaca sama uminya, malamnya dimimpi.
Mimpi anaknya. Anaknya lagi diapain? Diseret-seret sama malaikat Zabaniyah dengan tali rantai dari neraka yang berkobar, diseret untuk masuk ke neraka yang bawahnya ada duri dari neraka. Diseret-seret tuh belum nyampe neraka udah kepanasan. Padahal katanya nyampe nerakanya masih jarak 500.000 tahun. Jarak dari dia sampai neraka masih 500.000 tahun, dia udah kepanasan. Yang jarak malaikat Zabaniyah. Katanya itu malaikat Zabaniyah rupanya kalau misalkan kita udah melihat muka malaikat Zabaniyah, cukup deh, jangan pakai neraka lagi. Saking subhanallah beliau punya muka sosoknya. Nah ini diseret-seret, uminya ketika bangun kaget, nangis-nangis datang ke Syekh Hasan Basri. Ya Syekh Hasan Basri, keadaan anakku sekarang sangat menyedihkan. Bagaimana caranya? Akhir, insyaallah antara cari dulu caranya. Malamnya Syekh Hasan Basri yang mimpi. Dia mimpi bahwasanya katanya, wahai Syekh Hasan Basri, engkau yang apa namanya, engkau adalah orang yang umi gua datang kepadamu kan? Katanya. Engkau adalah ulama yang umiku datang kepadamu. Oh, engkau ente anaknya umi yang kemarin datang. Iya. Ngapa ente sekarang di surga? Kemarin umi ente ceritain ente katanya diseret ke neraka. Iya betul. Umiku betul ngomong. Umiku betul bahwasanya aku sedang diseret ke neraka. Tapi karena ada seseorang ini bukan uminya padahal. Seseorang ziarah ke makbarah, ke kuburan-kuburan muslimin di sekitarku. Ziarahnya bukan ke dia, ziarahnya ke orang yang di sekitar kuburan tersebut. Katanya apa? Dan orang itu membacakan sholawat di kuburan-kuburan para muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya dan mengatakan kepada malaikat-malaikat yang sedang mengazab kuburan, irfa'u azabakum, angkat azab kalian semua. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ibarat salah ala Nabi Muhammad. Katanya apa? Kata perempuan ini, ketahuilah wahai Imam Basri bahwasanya yang ada di kuburanku ini, yang ada di makbarah, ini makam makam para muslimin, ketahuilah bahwasanya ada 550 alfal kubur, 550.000 kuburan, mereka diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 550.000 kuburan diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu orang ziarah baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang kita pahami di sini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aulia dan as-salihun wasiddiqun dan para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup di dalam kubur. Mereka hidup di dalam kubur. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Imam Al-Haddad. Baik lagi ke Imam Haddad. Imam Al-Haddad ketika dapat ziarah ke makam Nabi, di ziarah ke makam Nabi, masuk ke Madinah, ketika masuk Dorih Nabi, Dorih itu makam namanya, di depan makam banget, dia mengeluarkan syair katanya, waqafna wa sallamna ala khairi mursalin wa khairi nabiyyin ma lahu min munadhiri. Katanya Imam Al-Haddad, ketika aku sampai ke makam Nabi, maka aku langsung tegakkan diriku, dan aku memberikan salam kepada Habibana Muhammad SAW. Sungguh ini Nabi, ini Rasul sangat sosok yang tidak ada serupanya, kata Imam Al-Haddad. Kemudian kata tulisannya, farada alaina wa hayyun wa hadirun fasyarrif min hayyin karimin wa hadiri. Kemudian aku dengar sendiri dan sekitarku dengar sendiri suara yang tidak ada rupa. Yang suara tersebut ucapannya membalas salamku. Ada Imam Haddad mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membalas salam Imam Haddad. Rasulullah sendiri yang balas salam Imam Haddad. Faradda alaina wa hayyun wa hadirun. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kuburnya hidup, kata Imam Haddad. Fasyarrif min hayyin karimin wa hadiri, maka alangkah indahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kehidupannya yang di dalam kubur itu yang sangat bahagia. Imam Haddad. Rasulullah berarti hidup ya di dalam kubur dan para sahabat saleh. Ya. Bahkan ketika Syekh ada salah satu masyayikh, Syekh Ahmad Rifai. Syekh Ahmad Rifai ini juga pernah ziarah ke makam Nabi. Ketika dia ziarah ke makam Nabi, Syekh Ahmad Rifai menyebutkan
dan mengenang zaman-zaman dahulu ketika dia masih kecil, dia mau ikut rombongan karena belum layak, nggak diajak terus. Selama dia nggak diajak sama rombongan, dia mengutus ruhnya, dimasukin ruhnya itu dalam rombongan, dan rombongan itu masuk ke Madinah dan ziarah. Jadi yang ziarah ruhnya aja, jasadnya nggak bisa ikut, karena sejak ikut nggak dikasih sama rombongan, masih belum layak, masih kecil, perjalanan jauh. Kemudian ketika dia udah nyampe ke makam Nabi, ketika dia udah layak diikut kafilah masuk ke makam Nabi, dia ngeluarin syair juga. Apa yang syairnya? Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tukabbil arda anni wa hiya naibati. Kata Syekh Ahmad Rifai, dahulu ya Rasulullah SAW, aku ini selama aku belum nyampe, aku terus-terusan mengirim ruhku ini bersama kafilah untuk nyampe ke makammu. Dan itu adalah satu-satunya yang aku bisa kirim, dan itu sebagai pengganti jasadku ya Rasulullah. Katanya, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabil arda anni wa hiya naibati fa hadhihi dawlatul asbahi kad hadarat famdud yamina kai tahdha biha syawani. Maka ini ya Rasulullah, saat ini aku telah hadir di hadapanmu, jasad dan waruhan, jasadku dan ruhku telah hadir di hadapanmu ya Rasulullah. Famdud yamina, angkat tanganmu ya Rasulullah, kai tahdha biha syawani, supaya bibirku ini bisa mulia karena untuk mengecup tanganmu ya Rasulullah. Pada saat itu juga, ketika masih ramai-ramainya orang di sekitar Syekh Ahmad Rifai, ada tangan keluar yang bersih dari makam Nabi. Tangan keluar yang bersih, yang bercahaya dari makam Nabi. Tidak lain tidak bukan adalah tangannya Rasulullah SAW. Tangan keluar dari makam Nabi, kemudian Syekh Ahmad Rifai mengecup, yang lain karena tercengang duluan, keburu tangan masuk, nggak dapat ngecup. Tapi lumayan udah dapat melihat tangan Nabi Muhammad SAW. Maka Syekh Ahmad Rifai sebagai tawaduknya, kata beliau, diri di atas mimbar langsung mengatakan, tidak ada yang boleh keluar dari makam ini. Yang tadi baru melihat karomahku, tidak ada yang boleh melihat dari makam ini kecuali dia harus menginjak kepalaku dan biarkan aku datang ke pintu supaya aku bisa tiduran. Tidak ada yang boleh keluar kecuali harus menginjak dulu kepalaku. Tidak ada yang boleh keluar kecuali harus menginjak kepala Syekh Ahmad Rifai. Maka orang-orang sebelum Syekh Ahmad Rifai ke pintu, orang-orang pada keluar dulu. Karena karomah yang begitu besar dari Syekh Ahmad Rifai. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Habibana Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya Rasulullah